Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indriani dengan NPM C1C023010. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab 8 tentang isu seputar konsolidasi. Nah, bab ini membahas bagaimana situasi khusus dalam laporan konsolidasi laporan keuangan, terutama yang melibatkan perubahan kepemilikan antara entitas induk dan entitas anak, serta dampak akuntansinya berdasarkan PSAK 65. Yang pertama itu ada perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk. Perubahan kepemilikan entitas induk dapat terjadi karena entitas induk itu membeli tambahan saham entitas anak. Entitas induk menjual sebagian saham entitas anak menerbitkan saham baru, dan entitas anak membeli saham treasury atau saham yang pernah diterbitkan dan dibeli kembali. Nah, menurut PSAK 65, perubahan kepemilikan ini dapat mempengaruhi pengendalian atau tidak mempengaruhi pengendalian. Nah, jika mengubah pengendalian, itu keuntungan atau kerugian akibat hilangnya pengendalian diakui dalam laba rugi. Kemudian, jika tidak mengubah kepengendalian itu perlakuan sebagai transaksi ekuitas, sehingga tidak ada pengakuan laba atau rugi di laporan laba rugi. Namun, selisihnya dicatat langsung pada ekuitas, biasanya ditambah modal disetor. Nah, yang kedua itu ada perubahan kepemilikan akibat aktivitas entitas induk. Induk kembali saham tambah dari pihak ketiga. Ketika induk membeli tambahan saham, proporsi kepentingan non-pengendalian akan menurun. Nah, perubahan ini tidak mempengaruhi pengendalian, maka selisih nilai yang timbul langsung dicatat pada ekuitas, bukan laba rugi. Nah, contohnya itu seperti PT Induk awalnya memiliki 60% saham PT Anak, kemudian membeli 30%, sehingga menjadi 90%. Selisih yang dibayar dengan nilai tercatat investasi itu sebesar 34 juta rupiah, dicatat sebagai penyesuaian ekuitas atau tambahan modal disetor, bukan kerugian. Nah, jurnalnya itu ada pada tanggal 31 Desember 2020. Investasi pada PT Anak itu sebesar 216 juta rupiah, dan ekuitas atau tambahan modal disetor itu sebesar 34 juta rupiah. Pada kas itu sebesar 250 juta rupiah. Nah, kemudian ada induk menjual sebagai saham kepada pihak ketiga. Ketika induk menjual sebagian saham tetapi masih memiliki pengendalian, perubahan ini juga transaksi ekuitas. Nah, kita ambil contohnya itu seperti PT Induk awalnya memiliki 80% saham, menjual itu 20% ke pihak ketiga dan menjadi 60% selisih itu sebesar 16 juta rupiah. Dari transaksi tidak diakui sebagai laba, melainkan dicatat sebagai ekuitas. Maka, jurnalnya itu dibuat pada tanggal 31 Desember 2020. Kas itu sebesar 160 juta rupiah, pada investasi pada PT Anak sebesar 144 juta rupiah, dan ekuitas sebesar 16 juta rupiah. Nah, kemudian kita masuk ke perubahan kepemilikan akibat aktivitas entitas anak. Nah, entitas anak menerbitkan saham baru untuk induk. Itu ketika entitas anak menerbitkan saham tambahan dan seluruhnya dibeli oleh induk, kepemilikan induk meningkat. Nah, selisih antara nilai tercatat investasi dan imbalan yang dibayar juga diakui pada ekuitas.
Nah, contohnya itu seperti PT Anak menerbitkan 100.000 lembar saham sebesar 1.102.100 rupiah kepada induk. Kepemilikan induk naik dari 70% menjadi 75%. Selisihnya yaitu 6 juta rupiah diakui dalam tambahan modal di setor. Maka ini jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2020, investasi pada PT Anak itu sebesar 126 juta rupiah, pada kas sebesar 120 juta rupiah, dan ekuitas atau tambahan modal di setor itu sebesar 6 juta rupiah. Nah, kemudian ada entitas menerbitkan saham kepada pihak ketiga. Jika saham baru dibeli pihak ketiga, maka kepemilikan induk menurun. Namun, jika pengendalian tetap ada, perlakuannya juga sebagai transaksi ekuitas. Itu contohnya bisa kita ambil, yaitu PT Anak menerbitkan saham baru sebesar 125.000 lembar kepada pihak ketiga. Kepemilikan induk turun dari 80% menjadi 64%. Selisihnya yaitu 19.200.000 rupiah diakui di ekuitas. Nah, kemudian entitas anak membeli saham Trisuri dari induk. Ketika anak membeli kembali sahamnya dari induk, kepemilikan induk menurun. Transaksi ini juga tidak mengubah kepengendalian sehingga perilakunya tetap transaksi ekuitas. Contohnya itu seperti PT Anak membeli 100.000 saham dari induk seharga 1.200 per lembar, menurunkan kepemilikan induk dari 70% menjadi 62,5%. Selisihnya yaitu 9 juta rupiah. Diakui sebagai tambahan modal di setor. Nah, kemudian ada entitas anak membeli saham Trisuri dari pihak ketiga. Sebaliknya, jika saham Trisuri dibeli dari pihak ketiga, kepemilikan induk meningkat. Selisihnya yaitu 21 juta rupiah antara nilai tercatat, investasi, dan nilai wajar diakui sebagai ekuitas. Nah, kemudian kita masuk ke ekuitas pada periode interim, yaitu jika akuisisi dilakukan tidak pada awal tahun, misalnya 1 April, maka laporan konsolidasi hanya mencakup pendapatan dan beban setelah tanggal akuisisi. Contohnya itu seperti PT Induk membeli 80% saham PT Anak pada 1 April 2020. Naik nilai ekuitas tanggal akuisisi dihitung per 1 April dan goodwill dihitung berdasarkan selisih nilai perolehan dari nilai wajar ekuitas. Nah, seluruh laba, beban, serta dividen per akuisisi harus dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasi. Nah, kemudian kita masuk ke isu konsolidasi lainnya. Saham preferen entitas anak, yaitu jika entitas anak memiliki saham preferen yang dimiliki non-pengendalian, maka saham preferen diklarifikasikan sebagai kepentingan kepengendalian. Dividen saham preferen dikurangi sebelum menentukan bagian laba induk. Kemudian dividen saham, yaitu dividen saham tidak mengubah kepemilikan sehingga tidak mempengaruhi investasi induk. Namun, dalam laporan konsolidasi, dividen saham tetap dieliminasi seperti dividen kas. Kemudian ada pajak penghasilan dalam konsolidasi. Pajak tetap dihitung oleh masing-masing entitas karena setiap entitas adalah badan hukum terpisah. Namun, dalam laporan konsolidasi, pajak tangguhan disajikan sesuai PSAK 45, termasuk penyesuaian atas perbedaan
temporer akibat eliminasi transaksi antara entitas. Kemudian ada laba per saham LPS konsolidasi. Mengacu pada PSAK 656, LPS konsolidasi dihitung dua tahap, yaitu yang pertama ada pada tingkat entitas anak, kemudian yang kedua ada pada tingkat konsolidasi. Instrumen saham dilutif, misalnya opsi, warna, konversi, juga diperhitungkan pada kedua tingkat tersebut. Dan yang terakhir itu ada laporan arus kas konsolidasi. Nah, di sini disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laba rugi konsolidasi. Transaksi antara entitas dalam grup tidak boleh muncul kembali karena sudah dieliminasi serta penyusunan laporan arus kas gabungan. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan di materi bab 6 ini. Jika kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.